Shalom Bapak Kasih Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, pada sore hari ini mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada ibadah doa pada hari ini. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan bimbing kami, sehingga kami dapat melakukannya, kami dapat mengerjakannya, dan kami dapat merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan lingkupi dan berkati kami, ajarkan kami selalu berharap dan bersandar kepada Engkau dan mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini mari kita akan kembali bersyukur kita boleh dalam keadaan sehat, kita boleh dalam keadaan baik, kita boleh dalam keadaan berkat Tuhan yang luar biasa boleh kita alami. Walaupun mungkin kita mengalami satu kelemahan, ketidakmampuan, kekurangan, atau mungkin ada kondisi tubuh kita dalam masalah, mungkin kita sakit atau mungkin kita lemah secara fisik kita. Tetapi saya terus mengajak kita untuk kita tetap bersemangat, tetap kuat, tetap maju karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ambil dalam satu Amsal 18 ayat ke-14. Amsal 18 ayat ke-14 menyampaikan kepada kita demikian. Firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Amsal 18 ayat yang ke-14 pada ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saudara kasih Tuhan, di saat ini sangat penting kita membutuhkan yang namanya semangat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa? Ketika kita punya semangat, maka itu akan membawa kepada kita satu hal, di mana kita mengetahui bagaimana kita boleh menikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan pengharapan, dan juga penuh dengan cita-cita dan sesuatu hal yang membuat kita tetap maju di dalam kasih dan kuasa Allah. Kenapa demikian? Kita bisa melihat di sini firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, semangat itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Tidak hanya penting, tetapi sangat penting di dalam kehidupan kita. Menyampaikan kepada kita bahwa semangat yang kita miliki itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Harus tetap itu ada di dalam hati, dan setiap hari, pagi, siang, sore, hingga malam, walaupun kembali kita mungkin mengalami satu kekurangan, kita mungkin mengalami satu masalah, kita mungkin mengalami satu hal, katakan seperti buntu ini masalah hidup, seperti buntu, tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada kita bahwa semangat itu sangat penting untuk kita miliki setiap hari. Semangat gitu ya. Semangat, kenapa? Karena kalau tidak semangat berarti kita lemah, saudara. Kita lemah, kita tidak optimis, kita pesimis, kita bahkan katakan ketika kita nggak semangat, kita nggak ada yang namanya mungkin sesuatu hal yang katakan untuk kita raih, untuk kita genggam, untuk kita miliki, untuk kita dapat kerjakan dan kita rindukan, untuk kita dapat nantinya survive di masa yang akan datang. Karena tidak ada semangat untuk mencapainya, karena tidak ada kemampuan atau mungkin tidak ada kemauan yang kuat untuk kita miliki, karena paradigma atau pemikiran kita yang salah tentang satu bagaimana kita boleh mencapai sesuatu yang kita rindukan itu. Karena keadaan situasi ekonomi, karena ketidakmampuan kita, karena pendidikan kita, karena keputaran kita, atau mungkin karena sesuatu hal yang seringkali membuat kita tidak berdaya, sehingga belum berjalan
belum lakukan sesuatu, kita sudah tidak berani untuk mencapainya. Tetapi hari ini Tuhan ingin supaya kita belajar tentang satu kebenaran ini, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kenapa demikian? Karena itu merupakan kunci. Kalau kita mempunyai sesuatu hal yang terjadi di depan kita, tentunya ketika kita semangat, maka kita akan mampu untuk mencapai seperti yang ditentukan. Satu contoh misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita ini sakit, ketika kita mengalami kelemahan fisik, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan mungkin badan saya lemah, tubuh saya demam, saya tidak berdaya, bau masakan kita pusing, pengen muntah, kita berputar, mungkin kepala kita rasanya berputar-putar, mata berkunang-kunang, dan badan kita panas dingin. Lalu kita berpikir, gimana ini bisa sembuh? Tiduran? Tentunya tidak. Makan? Tentunya tidak itu. Tapi apalagi saudara, dengan kita minum obat, dengan kita mempunyai semangat dan punya iman bahwa ini bisa menyembuhkan kita, dan kita juga punya semangat untuk sembuh. Karena ketika tidak punya semangat, maka yang ada adalah, aduh, kok nggak ada perubahannya, kok seperti ini ya, kok nggak seperti ini seharusnya, dan banyak pemikiran-pemikiran, bahkan hal-hal yang bahkan seringkali membuat kita berpikir salah tentang kehidupan yang kita jalani, dan kita mungkin ada hal-hal yang tidak benar yang kita pikirkan, saudara. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ketika kita semangat, ketika kita kerjakan sesuatu, pasti bisa, pasti mampu, gak apa-apa kita hadapi ini, gak apa kita alami ini, kita menyelesaikan, gak masalah. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, ketika itu ada tantangan, hadapi, lakukan saja bagian kita, selebihnya bagian Tuhan, sehingga semangat kita muncul. Yang kedua, bahwa untuk kita boleh terpacu semangat kita, bahwa ada jalan keluar terbaik yang Tuhan beri untuk kita. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan nantinya untuk kita dapatkan. Masih ada jalan keluar terbaik bagi kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi tidak hanya berhenti kita nyaman diri kita sendiri. Kita harus siap hadapi tantangan, kita siap hadapi masalah, kita harus siap hadapi hambatan, bahkan satu pergumulan yang seringkali membuat hati kita sakit sekalipun, atau membuat kita merasakan bahwa kita mungkin tidak dihargai dan tidak mengalami sesuatu hal yang katakan seharusnya kita alami, yang kita dapatkan, karena kita nggak mendapatkannya karena sesuatu hal, sehingga kita harus hadapi itu. Tetapi ingat, itu menjadi satu bagian, sesuatu hal yang harus kita hadapi, dan ketika kita terus kerjakan dengan penuh bersemangat, yakin saudara, semua itu akan mencapai sebagai jalan kita, batu loncatan kita mencapai kesuksesan yang Tuhan memberi kepada kita. Amin. Sehingga kita belajar ketika termasalah, ketika kerugian, bahkan ketika satu pergumulan ini terjadi seperti ini, kita belajar dari pengalaman itu. Kita belajar bahwa ternyata ada rencana Allah didik kita untuk kita mendapatkan satu bagian, kita naik ke tingkat selanjutnya di dalam kehidupan kita. Kita akan naik mengalami satu bagian yang luar biasa ketika kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh bersemangat. Jadi jangan patah semangat. Firman Tuhan katakan ayat 2 bagian itu katakan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan? Banyak, sedikit banyak, bahkan paling besar, sebagian besar, kitalah yang memulihkannya. Tuhan memberikan solusi di dalam kebenaran firman-Nya. Mungkin hamba Tuhan sampaikan bahwa kita harus kerjakan ini, kerjakan itu seperti yang Tuhan inginkan. Istri, suami, anak, orang tua kita kasih saran itu. Tetapi kunci paling besar adalah ada pada diri kita, ada
pada diri kita untuk kita boleh menghadapi, mampu nggak, mau nggak untuk kita tetap bersemangat. Itu yang memulihkan. Sekuat apapun, ketika orang lain atau bahkan Tuhan ingin memulihkan kita, kalau kita tidak mau untuk mengambil, untuk semangat untuk katakan ambil itu harus semangat, maka orang tidak bisa berperan besar. Tuhan menyediakan banyak jalan untuk kita. Tuhan memberikan solusi yang luar biasa. Tetapi ketika kita nggak mau mengambil dan meraihnya, sama saja saudara, bahwa kita sudah, ya katakan kita nggak mau hidup di dalam semangat yang Tuhan beri. Oleh karena itu mari kita belajar bahwa apa yang Allah mau inginkan di dalam kehidupan kita adalah saat kita menghadapi hidup ini, tetaplah bersemangat, maju, terus dan semangat hadapi. Walaupun mungkin tidak mencapai seperti yang kita ekspektasi kita, realitinya berbeda dengan yang kita pikirkan. Kita punya standar ini, kita punya ekspektasi akan mencapai, tapi ternyata itu di luar dari apa yang kita alami, yang kita dapatkan, dan itu mendatangkan satu hal mungkin duka cita. Itu mungkin kesedihan kita. Mungkin kita katakan, aduh kenapa ini bangkrut, aduh kenapa ini harus kehilangan dan sebagainya. Tetapi ingatlah, kita belajar dari itu. Kita belajar dari kelemahan kita. Kita belajar dari kesalahan kita. Kita belajar dari masalah kita. Kita belajar dari sesuatu yang mendatangkan bahkan kerugian kepada kita. Karena kita mungkin salah jalan atau salah pilih. Hidup merupakan pilihan bagi kita semua. Yang pasti adalah tetap bersemangat. Jangan kendor, jangan kasih kendor. Jangan sampai kita lemah menghadapi tantangan pergumulan kehidupan kita. Saat kita menghadapi, saya yakin saudara, hati ini mungkin saudara kekurangan. Mungkin saat ini saudara membutuhkan sesuatu hal yang berat. Mungkin saudara saat ini membutuhkan sesuatu hal yang katakan bahwa harus dicukupkan ini Tuhan begitu. Hari-hari kita bisa ngitung sekarang tanggal berapa dan nanti tanggal masih cukup panjang dalam bulan ini jika kita bulanan gajinya saudara. Jika kita mendapatkan pendapatan mungkin harian-hari bisa dapat, besok bisa dapat. Kalau kita pikirkan saudara, kita nggak akan pernah bersemangat ketika kita pikirkan itu. Tetapi yakinlah, Tuhan tidak kurang jalan. Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk memberi kepada kita, untuk menawarkan kepada kita, untuk menguatkan kita, dan untuk kita mencapai sesuatu yang ada di depan kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Oleh karena itu, mari sore ini kita percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan baru kepada kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Tidak ada. Hanya kita yang Tuhan menjadi satu hal yang akan mendukung kita mencapai itu. Banyak orang sekitar kita akan mendukung kita. Kunci besar dalam hidup saudara dan saya. Mari kita boleh bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Dan hari ini mari kita bersemangat, kita mau capai itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Yesus berkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk terus bersemangat di dalam Engkau. Kami tahu hidup kami adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan bagian kami adalah yang kami kerjakan. Tentunya bagian Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami terus mau pegang kasih dan anugerah-Mu, firman-Mu ini Tuhan, untuk kami tetap bersemangat menghadapi tantangan masalah apapun di dalam kehidupan kami. Kami yang percaya dan terus yakin Tuhan akan tolong kami, akan sertai kami, akan cukupkan, akan memberkati kami luar biasa. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah biarkan anakmu meminta-minta roti, tidak akan pernah biarkan anakmu Tuhan terlunta-lunta, tetapi semua ada dalam berkat anugerah dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengimani firman-Mu ini jadi penolong dan juga penerang dalam hidup kami untuk hidup dalam kebenaran seperti Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore, Yesus berkati kita semua.